Halo teman-teman, bertemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Buddha. Pada video kali ini, kita akan belajar pendidikan agama Buddha pada materi kelas 7 SMP di bab 3 tentang kelompok umat Buddha. Sebelum masuk ke materi, rekan-rekan perlu mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang kelompok umat Buddha. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menceritakan tentang kelompok umat Buddha sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menceritakan tentang garawasa sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menceritakan tentang pabajita sesuai kemampuan peserta didik. Kriteria umat Buddha dapat kita lihat dari bagan berikut ini. Umat Buddha dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu rohaniwan atau pabajita yang terdiri dari samanera dan samaneri, biku dan bikuni. Kriteria umat Buddha yang kedua adalah perumah tangga atau garawasa yang dibagi menjadi dua, yaitu meliputi upasaka dan upasika dan juga pandita. Dari sudut pandang kelembagaan, masyarakat Buddhis terdiri atas dua kelompok atau parisa yang dijelaskan dalam Anguttara Nikaya 3 178, yaitu yang pertama, kelompok masyarakat kewiharaan yang dinamakan pabajita atau biku bikuni parisa. Yang kedua, kelompok masyarakat awam yang dinamakan garawasa atau upasaka upasika parisa. Perbedaan ini hanyalah didasarkan pada kedudukan sosial mereka masing-masing dan bukan berarti kasta. Agama Buddha tidak menghendaki adanya kasta dalam masyarakat. Buddha mengatakan, bukan karena kelahiran seseorang disebut wasala atau sampah masyarakat. Bukan karena kelahiran seseorang disebut brahmana. Hanya karena perbuatanlah seseorang disebut wasala. Hanya karena perbuatan seseorang disebut brahmana. Dikutip dari Sutta Nipata Wasala Sutta. Selain dua kelompok di atas, ada juga umat Buddha perumah tangga yang menjalani kehidupan sebagai samana walau dia bukan samana. Kelompok ini disebut anagarika dan anagariki. Selanjutnya, kita akan membahas umat Buddha jenis yang pertama, yaitu perumah tangga atau garawasa. Garawasa hidup layaknya anggota masyarakat biasa, hidup berkeluarga, bekerja atau mencari nafkah, menikmati kesenangan dan kebahagiaan duniawi. Umat Buddha kelompok ini menjalani kehidupan sehari-hari berlandaskan sila, baik itu Pancasila, Atangga Sila maupun Pandita Sila. Perumah tangga menginginkan kehidupan keluarga yang bahagia, harmonis, dan tentram. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan oleh umat Buddha sebagai perumah tangga, yaitu Sada, Sila, Caga, dan Panya. Yang pertama adalah Sada. Sada adalah keyakinan yang kuat terhadap Triratana atau Buddha, Dhamma, dan Sangha. Keyakinan terhadap nilai-nilai moral dan perbuatan yang baik. Keyakinan bahwa semua perbuatan yang telah dilakukan akan menghasilkan akibat. 4 hal yang perlu diperhatikan oleh umat Buddha. Yang kedua adalah sila. Sila adalah perilaku yang baik
yang meliputi perkataan, tindakan, badan, dan mata pencaharian yang benar. Yang ketiga adalah caga. Caga adalah kesediaan untuk berdana dan berkorban untuk meringankan penderitaan orang lain. Dana tersebut dapat berupa materi ataupun non-materi. Yang terakhir atau yang keempat adalah panya. Panya merupakan kebijaksanaan dalam melihat kebenaran dan ketidakbenaran, baik dan jahat. Kebijaksanaan yang dimiliki seseorang akan membawa kesucian bagi diri sendiri. Selanjutnya adalah syarat menjadi upasaka dan upasika. Seseorang yang ingin menjadi upasaka, upasika harus datang ke wihara mempelajari ajaran Buddha. Setelah mengerti Dhamma, lalu mendaftarkan diri untuk diwisudi oleh biku. Pada hari yang disepakati, calon upasaka atau upasika datang ke wihara untuk menerima tisarana atau 3 perlindungan. Biku kemudian akan memberikan ikrar Pancasila untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, biku akan memberikan pemberkahan dan juga nama wisudi. Sejak saat itulah, upasaka dan upasika baru mulai mempraktekkan 5-8 sila setiap harinya. Kriteria umat Buddha yang kedua adalah pabajita. Kelompok masyarakat kewiharaan atau sangha yang terdiri atas para biku, bikuni, samanera, dan samaneri. Mereka termasuk dalam kelompok ini menjalani kehidupan tanpa berumah tangga, membaktikan diri untuk melaksanakan hidup suci. Bagi umat Buddha yang ingin menjadi anggota sangha, biku atau bikuni, mereka harus mengikuti latihan menjadi samanera atau samaneri atau yang biasa disebut pabaja samanera samaneri. Jenis pabajita yang pertama yaitu samanera atau samaneri. Sila yang harus dijalankan oleh samanera dan samaneri terdiri dari dasa sila atau 10 sila, 72 sekya dhamma, 15 peraturan tambahan. Jadi, terdapat 100 peraturan yang akan dijalankan oleh seorang samanera dan samaneri. Syarat-syarat menjadi samanera dan samaneri. Yang pertama, mencukur rambut, alis, kumis, dan jenggot. Yang kedua, memiliki jubah, mangkok, dan wali atau sponsor. Yang ketiga, duduk bertumpu lutut dan beranjali mengucapkan tisarana. Yang keempat, tidak memiliki hutang atau dalam penyelesaian masalah. Yang kelima, memiliki izin dari orang tua atau wali. Dan yang keenam, tidak cacat mental. Jenis pabajita yang kedua yaitu biku atau bikuni. Jumlah winaya bagi seorang biku berjumlah 227 buah. Bagi biku 250 buah. Sementara bagi seorang bikuni maupun biksuni berjumlah 311 buah. Syarat-syarat menjadi biku atau bikuni terdiri dari 5 hal. Yang pertama, calon biku berumur lebih dari 20 tahun, tidak cacat fisik dan mental, serta tidak dalam proses pengadilan atau hutang piutang. Yang kedua, sangha yang menahbiskan minimal 4 orang biku tera atau catuwaga
ataupun dapat lebih dari 4 orang. Yang ketiga, ditahbiskan di dalam garis sima. Yang keempat, seorang guru atau acarya mengusulkan calon biku agar ditahbiskan. Kemudian menyusul 3 kali pertanyaan yang menerangkan dan mempertahankan usul pertama, diajukan kepada sangha untuk disetujui. Syarat yang kelima, setelah disetujui oleh para biku, peserta mendapatkan baru dan dapat dilaksanakan. Selanjutnya, 4 syarat yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan upasampada yang dilakukan sangha. Yang pertama, kesempurnaan materi. Yang kedua, kesempurnaan pesamuan. Yang ketiga, kesempurnaan batas. Dan yang keempat, kesempurnaan pernyataan. Demikian pembelajaran kita pada materi kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih. Namo Buddhaya.